Kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi untuk kedua tim yang akan bermain untuk match pertama, guys. Semoga aja game pertama nggak ada kendala lagi. Biar juga kita akan lihat pertarungan yang akan terjadi untuk kedua tim yang bermain, guys. Oke? Emang mereka aja yang sultan, kata Nera. Bejir. Emang sultan-sultan bebas ya, guys ya. Sultan-sultan itu buktinya adalah skinnya, guys. Skinnya bisa tinggi-tinggi ya. Kalau kalian pengen nyari tim juga bisa, di bioku ada link untuk saluran WA. Nanti kalian masuk aja di sana. Bisa cari tim ya kan. Nanti juga di sana ada info-info turnamen, guys. Siapa nanti kalian juga bukan hanya bisa bikin tim tapi juga bisa bikin ikut turnamen-turnamen juga, guys. Semuanya di bio ya, Bang Tuan Muda Dika ya. Siapa bilang jalan pintas itu tidak ada? Skinku Aku itu sudah skin buktikan. normal, kata Dennis. Iya Kak Den. Franco mahal itu, Den. Ayo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Bisa mabar juga. Nah, bisa dapat ayang juga kayak Kak Nera, bejir. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Biarkan aku melindungimu, Kerajaan Monian. Wih, ada yang donat. 12.000 dari Selalu Always. Solo always. Pesan, Sajarandi 72 Jimak. Selalu always. Ikutan habis ini ya 3 game ya. Ku memberimu hidup abadi. Jen Bang boleh. Atau Yang kematian. begitu bisa. Aku Lawan terlahir Igre di ban untuk semua melakukan katanya. Wah, Fanny di ban, Link di ban. Apalagi nih guys di ban, guys. Aku suka Tapi berapa? bau 4.000 pesiu di aja. pagi Bang hari. Selalu always, thank you Bang. Kita udah temenan. Itu di game Bang, kata Bang Selalu. Siap Bangku. Nanti tinggal masuk aja ya. Rating PP aku sama Fasgar katanya ya. Waduh, PP-nya kapal banget, guys. Para iblis akan bersimbah. Tinggal nunggu nikah aja nih, guys. Hanya milik Franco orang bengkel yang Bang, gratisan berdosa. Bang. Oh, kupikir pakai Franco Legend, bejir. Kau kan punya Franco Legend. Itu tinggal nunggu nikah aja, guys. Kita kawal guys sih, guys. Fasgar X Nera ya. Semoga mereka bisa ketemu, bisa akhirnya bisa berhubungan lebih serius ya. Join kata Firas, boleh Firas. Nanti kalau abis ini ada kosong kita pakai spin lagi, guys. Oke, pakai spin ya. Biarkan mereka yang Aku jadi juga pahlawan. gratisan Bang, kata Kak Janen. kebenaran Pakai apa nih Kak yang Janen? didambakan Tiba-tiba dunia. pakai yang Supreme X Legendary X apa lagi, guys? Kak Janen bejir. Kostum apa ini Bang? Ini kostum fun aja teman-teman ya. Kostum fun. Yang pengen ngetes skill kalian ya kan, bisa guys di sini guys, ada gratisan, ada VIP donate. Tapi kalau kalian pengen gratis juga bisa pakai spin guys ya. Spin gratisan aja guys, nanti guys disebut namanya, nanti kalian bisa masuk, Ke tempat asal. nanti bisa kita main. Oke? Menatap ke arah ujung kehampaan. Pay join katanya boleh nanti habis ini ya. Ditunggu aja guys. Kita lihat dulu game pertama gimana yang akan terjadi. Ini udah ada pick-pick yang udah berhasil di pick ya. Udah ada Elise ya, Elise Hyper, Tigreal juga udah diamanin, ODT ya kan. Saldi tadi pakai hero powernya ternyata pakai hero itu ya, ODT ya. Bagaimana ikut spin katanya nanti bisa. Oke guys, kita langsung masuk game pertama. Antara dari pasukan tim biru melawan pasukan dari tim merah. Menurut kalian siapakah yang akan memenangkan sebuah gamenya untuk match yang pertama guys? Let's go. Kita akan langsung memulai saja gamenya kali ini. Bang kasih yang mau main tapi jangan AFK. Buset, Bang Ciro lagi ternyata donet bosku. Guys, habis ini ada gratisan teman-teman ya dari Bang Cira ya, Bangku ya. Siap Bang Cira, siap laksanakan 12.000 abangku. 3 orang ya kita kasih gratis ya guys. Pesan, Bang kasih yang mau main TP jangan up. Siap Bang Ciro. Terima kasih abangku, berkah selalu abangku. Semoga rezekinya dilancarkan selalu. Amin guys. Ada Bang Sultan Ciro guys ya yang udah donate. Tapi satu first ball langsung terjadi, seorang Saledi langsung mengamankan satu orang pemain
Dan aja ternyata berhasil ditumbangkan untuk pertama kalinya. Dan harus bisa lebih baik lagi ya jika ingin melakukan sebuah pressure di sana. Karena ternyata penjagaan yang cukup ketat langsung dilakukan oleh seorang Salidin. Tapi kali ini harus tertarik. Apakah pembalasan akan dilakukan? Salidin terancam. Apalagi dengan bantuan seorang Jukir yang juga berhasil datang. Berhasil memberikan sebuah pengambilan pertama. Dan akhirnya berhasil membalas dendam untuk sebuah pick off yang tadi sudah berhasil didapatkan ke arah Den Aja. Bahkan satu buah purple juga kini akan berhasil diculik. Seorang Forsaken pun mulai mencoba menjaga ketat sebuah purple-nya. Dengan satu buah retribution, kita lihat siapa yang berhasil untuk mengambil. Tapi ternyata seorang Forsaken pun juga harus tereliminasi. Purple-nya diambil Jungkir. Bahkan sepertinya langsung mencoba untuk mendapatkan juga sebuah buff di areanya. Dan ini akan menjadi sebuah ancaman besar jika pasukan dari tim biru harus tanpa sebuah purple ya. Bahkan seorang Forsaken pun masih tertahan dengan level 3-nya di match yang kali ini guys. Jadi gimana? Bisa pakai VIP, bisa pakai gratis teman-teman ya. Sehat selalu Bang Ciro-Ciro, amin. Forsaken mencoba untuk mendapatkan sebuah buff. Sementara kita lihat di area bawah ada sebuah platingan yang juga masih difokuskan oleh seorang Oscar. Tapi ngelawan seorang Yuzong, kita tahu Yuzong punya sebuah damage yang besar dan juga sebuah pengisapan darahnya juga cukup banyak. Dan Oscar harus bisa berhati-hati dengan damage range yang mungkin bisa dikeluarkan oleh Amekara. Dan kita lihat juga sebuah turtle bahkan kini berhasil diambil alih dengan cukup aman tanpa gangguan, dibantu dengan adanya seorang Den yang juga mencoba memberikan sebuah pressure di bagian top lane, mencoba untuk menyulitkan pergerakan dari seorang Claude dari seorang YP7 ya. Mungkin sih kalau misalnya ada Harit lebih ngamanin kayak hero-hero Bruno gak sih guys? Di saat Claude memang harus menunggu untuk level 4 terlebih dahulu untuk bisa jadi. Tapi harus malah tertarik dan Bloody Hand pun langsung dikirimkan bersama dengan Igre yang juga harus ditumbangkan. Dan Blazing Duet yang gagal dimaksimalkan membuat YP pun juga harus tereliminasi. Sebuah Dragon pun dikirimkan tapi seorang Zanen pun masih berhasil kabur terkena tendangan terakhir. Oscar menambah untuk pasukan dari tim biru dan mencoba untuk pulang tentunya. Apa dengan permainan platingan yang juga cukup bagus. Bahkan Amekara kini mencoba mengaktifkan juga satu buah Black Dragon Foam. Kini mencoba memberikan sebuah inflasi lebih. Tapi sayang sekali terlihat seorang Forsaken pun diamankan kembali. Sebuah purple-nya kah berhasil dijaga. Di saat satu buah Sony pun juga berhasil memakan korban. Tapi Amekara pun juga berhasil membalas. Dan sebuah penyerangan apakah kembali dilakukan Amekara? Riyad sudah berhasil untuk level 6 dan akan mencoba untuk bisa melakukan sebuah pick off lainkah ke area tengah. Memang kayaknya keadaan sulit untuk bisa melakukan sebuah pressure tambahan ke area tengah ya. Sehingga Amekara bersama seorang Zanen akan memutuskan untuk bisa melakukan sebuah platingan di area bawah kembali. Dan rotasi gamingnya udah cukup bagus, membuat Amekara juga berhasil untuk lebih ya tinggi level. Namun harus terkena ganking dan juga membuat dirinya pun terkena dorongan Forsaken. Akhirnya berhasil untuk membuka poin pertama. Tapi gengkingan pun masih berlanjut. Bahkan Bloody Hand pun juga berhasil dikirimkan, membuat seorang YP pun terjebak dan gak berhasil untuk selamat. Wah, dan itu akan menjadi sebuah tempat di mana seorang Disar Koze mungkin akan mencoba untuk menghancurkan sebuah turret di bagian top lane ya. Apa dengan kondisi di mana shield sudah hilang dan udah ada tambahan dari beberapa gold yang juga mungkin seorang Disar Koze dapatkan ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi levelnya juga udah cukup unggul dibanding seorang YP yang juga masih di level 5. Dan mencoba untuk memberikan juga penarikan lagi. Bahkan mencoba untuk memberikan man marking sepertinya karena seorang Forsaken yang harus mencoba untuk mendapatkan buffnya kembali. Namun di Sarkozy pun mencoba memberikan satu pressure dibantunya seorang Igre bersama dengan Blazing Duet. Tapi cukup aman, turtle-nya diamankan. YP pun memilih pulang, Forsaken pun malah memaksakan yang harus membuat dirinya pun juga ditumbangkan. Dan Disaster Koze bahkan kembali memaksakan dengan pertarungannya. Double kill kita terjadi, dorongan ada seorang Igre pun juga berhasil logika membuat seorang Jungkir kini mungkin bisa ditumbangkan. Tapi Igre pun selamat. Sebuah konsil pun menyelamatkan dirinya karena fokusnya ternyata pasukan dari tim merah lebih mencoba untuk mengamankan sebuah purple buff yang ada di area teman-teman dari tim biru kembali ya. Main dia katanya, boleh kan Nira? Kita coba catat dulu ya. Tapi Bang Yarok katanya, beneran kah guys? Bang Yarok lagi HBD kah? Dan kita lihat permainan masih terus mencoba menekan. Apalagi dengan permainan yang cukup fleksibilitas ya. Dan cukup sulit untuk bisa diamankan. Seorang Disar Koze yang menjelma menjadi pemain yang sangat-sangat berbahaya. Dengan 5 pick off yang sudah berhasil didapatkan. Bahkan sama dengan KD yang sudah berhasil untuk didapatkan seorang Jungkir ya. Ini 2 damage terbesar yang ternyata pasukan dari tim merah punya.
Dan kita juga masih melihat bahwa seorang Amekara masih sulit untuk bisa menghancurkan sebuah turret di bagian bawah. Cuman Oscar semakin terancam di saat Dan juga berhasil memberikan pengambilan lagi dan lagi. 4 second harus malah diamankan. Dan 2 lawan 1 sebenarnya blessing duet kini dilakukan. YP memberikan sebuah pressure. Di saat Koze pun sepertinya sedang mencoba untuk mendapatkan satu buah second ice. Mencoba untuk kabur tapi malah mencoba untuk memberikan sebuah penyerangan di bagian tengah. Melancarkan serangan yang membuat seorang Saledi harus berfokus melakukan platingan. Dan menyisakan sebuah kosongan di bagian atas untuk bisa membuat seorang YP mungkin bisa mendapatkan sebuah objektif ya. Abangnya dimana kondisi sebuah shield altar juga udah hilang ya. Sehingga memang bisa dijadikan sebuah push mungkin untuk seorang YP. Cuman kalau kita lihat juga objektif pertama akhirnya juga berhasil didapatkan oleh pasukan di tim mereka dengan sangat-sangat baik di game kali ini ya. Mereka berhasil mendapatkan altar turret di bagian bawah dan persiapan ke bagian turtle juga akan kembali dilakukan. Jungkir tidak sedang mencoba kabur tapi dengan darah sekarang seperti akan mencoba untuk diamankan keadaan. Satu buah Sensoni masih terjadi. Bahkan sayang sekali seorang Saledi pun juga gagal untuk bisa kabur dari penyerangan seorang di Sarkos yang juga masih berhasil untuk melakukan sebuah double kill. Lucky Fortry bagaimana Bloodihan dan sebuah implosion pun juga sedang dilakukan. Tapi Grab pun gagal menahan. Bahkan tertarikan di Sarkose berhasil mendapatkan sebuah maniaknya. Menggugurkan langsung 4 orang pemain dari pasukan teman-teman tim biru. Dan ini jadi masalah apa dengan permainan objektif yang sedang juga dimainkan. Ini bukan hanya mendapatkan sebuah turret aja ya, tapi juga dengan 4 orang pemain ternyata juga harus ditumbangkan oleh pasukan dari tim merah. Ini bakal ngebuat pasukan dari tim biru sih bakal ke pressure banget sih. Apalagi mulai adanya beberapa penghancuran turret yang udah berhasil terjadi juga di bagian outernya, sehingga mereka bisa lebih masuk menekan. Dengan turret yang mungkin bisa didapatkan dan penarikan dari seorang Den bersama Perfect Turtle juga berhasil terangkan dari seorang Jungkir. Kita lihat penyerangan seperti akan difokuskan lagi dibantu dengan satu konsil mencoba untuk mencari momen. Dibantu dengan Ethereal Guard yang juga sedang dilakukan seorang Zanen mencoba memberikan sebuah inflasi tambahan. Di satu turretnya kini seperti akan mencoba didapatkan. Saledi bersama Oscar pun harus menahan. Mencoba bersama seorang Igre juga di sana. Tentunya akan mencoba untuk memberikan penjagaan yang cukup kuat. Di saat satu buah battle Hero Remake pun berhasil terjadi. YP pun masih berhasil selamat, tapi satu buah Fractal pun langsung membuat seorang Saledi pun kini berhasil terkena eliminasi. Sebuah pick up tambahan pun berhasil terjadi dan ini bisa jadi sebuah masalah ya. Megumi di sini ikutan ya, Megumi ya. Megumi 2 game ya. Megumi, thank you Megumi. Abis ini ikutan masih ada teman-teman ya. Kita masih ada 3-0 guys. Jungkir seperti akan mencoba untuk memberikan lagi ke sebuah penyerangan. Mencoba untuk mengejar ke seorang YP, tapi satu buah retribution pun sudah dikeluarkan. Jungkir masih menunggu, tapi Grab pun mencoba memberikan sebuah pengkawalan, mencoba untuk menjaga ketat. Dibantu seorang Saledi yang ada di area samping, tapi belum bisa memberikan sebuah impact besar karena memang masih terpecah ya. Dan kayaknya juga mereka masih mencoba untuk melakukan sebuah adaptasi, tapi dengan permainan yang cukup cepat. Begitu mendominasi khususnya seorang Disar Koze yang udah berhasil mendapatkan 9 pick up dan dibantu dengan adanya satu buah penarikan seorang Dan, tapi dorongan pun juga berhasil terconnect. Igre berhasil selamat. Flicker pun menyelamatkan dirinya, tapi tidak karena seorang pemain. Seorang Saledi pun tertumbangkan bersama Dan yang juga kini harus ternyata hilang. Dan bantuan dari seorang Jungkir pun juga berhasil datang dan fracture-nya membuat seorang YP pun harus tereliminasi kembali. Bersama turret yang juga akan mencoba dapatkan. Dan bahkan Oscar pun terkena penyerangan Legendary from June atau Disaster Koze yang kini juga mulai perlahan masuk ke bagian base di bagian tengah. Dan ini bencana untuk pasukan dari teman-teman tim biru yang kini juga harus menahan tentunya sebuah base-nya ya. Dan kita lihat cukup terbuka besar. Sebuah peluang untuk bisa mendapatkan sebuah Lord di area bawah akankah berhasil dimaksimalkan, apalagi dengan seorang Saledi yang masih ditumbangkan. Dan oh my god, memang seorang Disar Koze menjadi pemain yang besar ya, berimpact untuk di match yang kali ini. Bersama dengan pertarungan yang juga akan dimulai lagi. Seorang Oscar pun harus berhati-hati. Untungnya berhasil menghindari sebuah penarikan, tapi serangan pun masih digunakan oleh seorang Disar Koze untuk bisa memberikan sebuah pick up tambahan. Igre pun akankah berhasil ditumbangkan, masih berhasil pulang, mencoba selamat ke belakang dengan satu penambahan darah yang tentunya bisa untuk dimanfaatkan dan menunggu peluang untuk bisa melakukan sebuah comeback. Pasukan tim biru mungkin harus bisa lebih bermain berhati-hati ya, jika nggak mau tentunya berhasil kalahkan langsung di match kali ini. Tapi dengan kekosongan yang ada di area Lord, apakah mereka juga akan mencoba untuk langsung mengamankan sebuah gamenya di match kali ini dengan Lord yang mungkin bisa untuk dibawa? Namun malah kita lihat ada satu warhook yang berhasil terkena. YP pun tertarik
bersama dengan satu pasang Sony. Saleh mencoba untuk mendapatkan juga beberapa pemain, tapi serang di satu Koze pun juga masih mengamuk. Apa dengan triple kill yang juga berhasil didapatkan? Luar biasa. Lagi dan lagi seorang Disa Sarkozy menjelma masuk ke bagian base dan cukup memberikan luka besar. Apa dengan 3 orang pemain yang kini harus ditumbangkan, dan Zanen ternyata juga masih cukup kuat untuk bisa bertahan ternyata ya. Oscar tadi nggak mau mengambil resiko besar, apa dengan peluangnya untuk bisa menahan base pun cukup sulit. Dan mulai juga harus kehilangan sebuah base di bagian tengah dengan hancurnya ya. Sebuah base di sana dengan bantuan wave minion ya. Jungkir terus menekan dengan memakai Hero Nolan-nya. Kita lihat akankah mencoba untuk berfokus ke area bawah dengan mencoba untuk mendapatkan Lord yang ada di sana ya. Mungkin bisa dijadikan sebuah pengambilan yang harus bisa dilakukan. Halo guys. Welcome teman-teman yang baru bergabung guys. Bang Yus mau ikutan main? Boleh Bang Yus. Abis ini kita masih ada sisa 2 teman-teman. Siapa tahu nanti ada yang teman-teman pengen ikutan ya. Kalau pengen ikutan bisa info-info aja guys. Pelatihan pun juga masih terjadi. Kita lihat seorang Amekara seperti akan berfokus untuk bisa memberikan sebuah penghancuran turret di area bawah untuk di game kali ini. Di saat Lord pun masih cukup free. Jungkir akankah mencoba untuk memilih langsung, mencoba mendapatkan Lord yang ada di area sana. Zanen pun sudah mencoba memberikan penjagaan bersama Dan yang juga ternyata mencoba untuk datang. Dengan ada satu buah pressure tambahan yang juga dilakukan seorang di Sarkozy dan harus menerima sebuah serangan. Soal Sony diaktifkan langsung bersama Blazek Duat, tapi gak cukup kuat untuk bisa bertahan lagi dengan damage-nya kali ini. Seorang di Sarkozy pun berhasil memenangkan 2 lawan 1, meskipun memang dengan pick off yang hanya dapatkan 1 orang ya. Tapi itu membuktikan bahwa di Sarkozy pun bukan hanya bisa melakukan serangan dengan baik, tapi juga bisa bertahan dari kepungan yang ada. Dan kita lihat Lord pun mulai masuk dibantu dengan satu Black Devil Form. Bahkan Bloodihan pun juga terconnect. Implosion pun digunakan oleh seorang Igri meskipun gagal terconnect untuk bisa mendapatkan pemain. Dorangan pun juga terjadi, tapi Dan pun masihkah cukup kuat untuk bisa bertahan di saat base-nya pun mulai dihancurkan. Kemenangan di depan mata dari pasukan tim merah pun berhasil juga langsung didapatkan, membuat biru pun dikalahkan. Dan di game yang pertama kita diperlihatkan sebuah permainan yang sangat-sangat baik ya dari kedua tim, yang membuat game kali ini juga cukup seru meskipun dengan waktu yang nggak cukup lama ya. Macchiato masuk Macchiato ya abis ini ya. Luar biasa sekali, 12 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan sebuah gamenya. Dan MVP terjadi ke arah seorang Disa Sarkozy yang jadi pemain yang sangat-sangat berimpact besar, di mana seorang Jungkir yang juga cukup banyak mendapatkan pemain dan hanya ditumbangkan sebanyak 1 kali aja ya. Wow, ini bahaya banget ya. Dan Janen ya, what? Janen ternyata berimpact besar dengan assist dengan cukup banyak di match kali ini. Dibantu dengan seorang Amekara juga, Dan yang juga berhasil mendapatkan silver. Dan kita lihat dari tim lawannya ada 2 coklat terjadi. Ada YP yang memang sepertinya kesulitan banget untuk bisa menahan, apalagi dengan beberapa kondisi. Kadang si YP ini nggak dibantu oleh Igri ya. Mungkin karena Igri juga kesulitan juga untuk bisa nge-follow up ya seorang Forsaken, karena seorang Forsaken juga kesulitan untuk bisa mendapatkan pattern buff dengan cukup aman. Yang membuat akhirnya banyak fokus yang harus dijaga, yang membuat memang kesulitan pun terjadi untuk pasukan dari tim biru. Dan akhirnya 2 pemain harus mendapatkan sebuah coklat di game kali dengan ada 3 silver juga berhasil terjadi dengan adanya seorang Igri, Saledi dan juga Oscar yang bisa dibilang kesulitan juga ya. Menurut kalian gimana guys untuk game pertama? Boleh komen di bawah. Kita lihat juga ini dia statistik yang ada guys, lebih rinci ya. Mungkin bisa jadi bahan pelajaran dan kita akan lanjut ke game yang selanjutnya, ke game yang kedua guys. Sebenarnya ada sebuah replay yang juga berhasil terekam dengan kemenangan yang berhasil untuk didapatkan. Let's go! Ada beberapa momen yang tadi tercipta guys, khususnya salah satunya ini, yaitu momen dimana ada sebuah maniak kalau nggak salah ya. Ini triple kill atau maniak nih guys, kita coba lihat aja. Nih triple killnya dan ini momen maniaknya ternyata dari seorang Disa Sarkozy yang berhasil membawa maniak untuk game yang pertama ya. Luar biasa banget pemain satu ini ya, menjelma jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya guys. Dan kita akan coba lihat juga ada beberapa momen lain yang berhasil terekam. Coba kita lihat dulu guys. Ini momen dimana kalau nggak salah ada ini ya, Sony-nya si siapa namanya, Saledi ya.
membuat dirinya pun juga harus malah tereliminasi dan triple kill terjadi. Cuman seorang di Koze pun juga harus ditumbangkan dengan one last hit dari pasukan teman-teman tim biru, guys. Oke, lanjut untuk ini. Ya, sebuah endgame yang berhasil dilakukan oleh pasukan dari tim merah. Kita lanjut untuk game yang berikutnya, teman-teman. Game yang kedua, guys. Kita akan langsung coba masuk untuk game yang selanjutnya. Mantap, teman-teman ya.